Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah Anda bertanya-tanya, berapa kira-kira biaya haji di tahun 2026 nanti? Apakah akan lebih murah, tetap sama, atau justru naik? Pertanyaan ini bukan hanya sekedar angka di atas kertas, tapi menyangkut impian jutaan umat Islam Indonesia yang sudah menabung, mendaftar, bahkan rela menunggu bertahun-tahun lamanya demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima, sebuah perjalanan spiritual yang menjadi dambaan setiap muslim. Namun kenyataannya, biaya perjalanan haji dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa keberatan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang terus berubah dan nilai tukar rupiah yang tidak menentu. Nah, kabar baiknya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja dibentuk, punya misi besar, menurunkan biaya haji agar lebih bersahabat bagi masyarakat. Menteri Haji yang baru, Gus Irfan, bahkan sudah menegaskan akan berusaha sekeras tenaga untuk menghadirkan layanan terbaik sekaligus biaya yang lebih terjangkau. Tentu saja hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang berulang kali menekankan pentingnya menekan biaya haji agar tidak membebani rakyat. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, benarkah biaya haji 2026 akan lebih murah? Apa saja skema yang sedang dipersiapkan pemerintah untuk mewujudkannya? Mari kita kupas bersama dalam video kali ini. Setelah dilantik sebagai Menteri Haji dan Umroh, Muhammad Irfan Yusuf, atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Gus Irfan, langsung menyampaikan pernyataan penting yang menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan wawancara dengan wartawan di Kompleks Istana Presiden, beliau menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan fokus pada dua hal utama, peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia, serta upaya menjadikan biaya haji lebih bersahabat. Kata bersahabat yang diucapkan Gus Irfan tentu menyimpan harapan besar. Artinya, biaya haji tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Dengan biaya yang lebih ringan, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi bisa lebih leluasa merencanakan keberangkatan ke Tanah Suci. Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan ibadah, tetapi juga memperhatikan sisi keadilan sosial. Apa yang disampaikan Gus Irfan ternyata sejalan dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden beberapa kali menegaskan bahwa di bawah pemerintahannya, biaya haji harus bisa ditekan. Beliau berkomitmen untuk bekerja keras, bahkan sekeras tenaga, agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan layanan haji terbaik dengan biaya yang tidak memberatkan. Pernyataan Presiden ini menjadi sinyal kuat bahwa isu biaya haji benar-benar masuk dalam agenda prioritas nasional. Bukan sekedar retorika, tetapi target nyata yang akan diupayakan melalui kebijakan strategis, efisiensi anggaran, serta koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk maskapai penerbangan dan pemerintah Saudi. Dengan dukungan langsung dari Presiden dan tekad kuat dari Kementerian Haji dan Umroh, harapan besar pun tumbuh di hati masyarakat. Apakah benar langkah ini bisa menurunkan biaya haji 2026? Inilah yang akan kita bahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Sahabat semua, ketika Menteri Haji dan Umroh, Gus Irfan, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengupayakan agar biaya haji lebih bersahabat, banyak orang langsung bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud dari kata bersahabat itu? Apakah benar-benar berarti biaya haji turun drastis, atau sekadar tetap sama dengan tahun sebelumnya? Jika kita teliti lebih jauh, istilah bersahabat bisa dimaknai dalam beberapa cara. Pertama, biaya haji tetap stabil, tidak naik terlalu tinggi dibandingkan tahun 2025. Kedua, kalaupun ada kenaikan, jumlahnya tidak signifikan dan masih bisa dijangkau oleh mayoritas masyarakat. Dan tentu yang paling diharapkan adalah skenario ketiga. Biaya haji justru turun, sehingga semakin banyak umat Islam yang bisa menunaikan rukun Islam kelima ini. Namun, untuk mencapai biaya yang lebih bersahabat, pemerintah harus mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar dan rial, biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga lamanya masa tinggal di Tanah Suci. Semua komponen ini sangat mempengaruhi total biaya perjalanan haji. Jadi ketika kita mendengar istilah biaya bersahabat, jangan buru-buru mengartikan bahwa pasti akan turun. Bisa jadi yang dimaksud adalah biaya tetap terkendali,
sesuai dengan kemampuan masyarakat, tanpa kenaikan yang membebani. Intinya, pemerintah ingin memastikan bahwa berangkat haji bukan hanya mimpi bagi mereka yang mampu secara finansial, tetapi kesempatan yang terbuka lebih luas bagi umat Islam Indonesia. Sahabat semua, mari kita bahas lebih detail. Berdasarkan penjelasan yang pernah disampaikan Menteri Haji dan Umroh, ada 4 skema utama yang sedang dipertimbangkan untuk menentukan biaya haji tahun 2026. Pertama, skema dengan komponen biaya yang tetap sama seperti tahun sebelumnya. Artinya, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan lain tidak banyak berubah. Namun, meskipun komponennya sama, biaya tetap bisa naik akibat faktor eksternal, terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar dan rial. Jika rupiah melemah, otomatis akan ada kenaikan sekitar 1,4 juta rupiah per jemaah. Kedua, skema dengan upgrade fasilitas. Misalnya, layanan penginapan atau transportasi ditingkatkan agar lebih nyaman. Tapi, syaratnya adalah biaya penerbangan harus turun. Kalau harga tiket bisa ditekan, total biaya haji bisa tetap sama seperti tahun lalu, meski fasilitas meningkat. Namun tantangannya, menurunkan harga penerbangan tidak mudah, karena dipengaruhi banyak faktor, termasuk harga bahan bakar pesawat atau aftur. Ketiga, skema mengurangi masa tinggal di Tanah Suci. Saat ini, jemaah Indonesia biasanya tinggal sekitar 40-41 hari. Jika durasinya dipangkas, otomatis ada penghematan biaya akomodasi dan konsumsi. Tetapi ini sangat bergantung pada ketersediaan slot penerbangan. Mengingat Bandara Jeddah dan Madinah adalah yang tersibuk di dunia saat musim haji, skema ini tidak mudah diwujudkan. Keempat, skema pengurangan konsumsi makanan dari 3 kali sehari menjadi 2 kali. Alasannya, banyak makanan yang mubazir karena jamaah memiliki kebiasaan makan berbeda atau terlalu fokus beribadah. Dengan pengaturan ulang menu, biaya bisa ditekan tanpa mengurangi kebutuhan pokok jamaah. Nah, dari keempat skema ini, pertanyaannya, mana yang paling realistis diterapkan? Semua masih dalam tahap kajian, dan keputusannya akan ditentukan bersama DPR serta pihak terkait. Sahabat semua, pada akhirnya, yang paling ditunggu masyarakat bukan sekedar wacana, tapi berapa besar biaya haji yang benar-benar harus dibayar jamaah. Sebab, seringkali ada perbedaan antara total biaya penyelenggaraan haji dan nominal yang dibebankan kepada calon jamaah. Jika total biaya turun, tapi jumlah yang dibayar justru naik, maka masyarakat tetap akan menganggap biaya haji semakin mahal. Inilah yang menjadi catatan penting bagi pemerintah. Harapan terbesar umat Islam Indonesia adalah biaya haji turun tanpa mengurangi pelayanan dan fasilitas. Karena apa gunanya biaya lebih murah kalau ternyata kualitas layanan menurun? Ibadah haji adalah perjalanan spiritual sekali seumur hidup bagi sebagian besar orang, sehingga mereka berharap pelayanan yang diberikan tetap maksimal. Selain itu, transparansi juga menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat ingin tahu komponen apa saja yang mempengaruhi biaya, bagaimana skema penghematan dilakukan, dan sejauh mana pemerintah bisa memastikan bahwa efisiensi tersebut benar-benar meringankan beban jamaah, bukan sebaliknya. Kini, semua masih menunggu hasil pembahasan resmi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan DPR, khususnya Komisi 8 yang membidangi urusan agama. Keputusan final nantinya akan diumumkan secara terbuka, dan disitulah masyarakat akan melihat apakah janji biaya bersahabat benar-benar diwujudkan. Optimisme tetap ada. Mengingat ini adalah periode perdana Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk, banyak yang berharap dengan semangat dan tenaga baru, mereka mampu memberikan terobosan yang nyata. Semoga saja langkah ini benar-benar menjadi awal baru untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat semua, itulah rangkaian pembahasan mengenai misi besar pemerintah dalam upaya menurunkan biaya haji tahun 2026. Mulai dari arahan Presiden, komitmen Menteri Haji dan Umrah, hingga 4 skema yang sedang dikaji. Menjaga komponen biaya tetap sama, meningkatkan fasilitas dengan menekan biaya penerbangan, mengurangi masa tinggal, dan juga mengatur ulang konsumsi jamaah. Semua langkah ini tentu bertujuan satu, menghadirkan biaya haji yang lebih bersahabat, adil dan tidak memberatkan umat Islam Indonesia. Namun, kita juga paham bahwa menurunkan biaya haji bukan perkara sederhana. Ada banyak faktor yang saling berkaitan,
mulai dari nilai tukar rupiah, harga aftur untuk penerbangan, ketersediaan slot bandara di musim haji, hingga kebiasaan konsumsi jamaah. Karena itu, hasil akhirnya sangat bergantung pada seberapa serius pemerintah bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DPR, maskapai penerbangan, serta pemerintah Arab Saudi. Harapan kita bersama, keputusan yang nantinya diambil benar-benar berpihak pada masyarakat. Jangan sampai ada kesan bahwa biaya haji turun di atas kertas, tetapi beban yang dibayar jamaah justru naik. Yang kita tunggu adalah bukti nyata, biaya lebih ringan, pelayanan tetap maksimal. Nah, sekarang saya ingin dengar pendapat Anda. Dari 4 skema tadi, menurut Anda, mana yang paling mungkin diterapkan untuk menurunkan biaya haji 2026? Tulis opini Anda di kolom komentar ya, karena diskusi kita akan makin hidup kalau ada banyak pandangan yang masuk. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar selalu mendapat update terbaru seputar informasi haji, umrah, dan isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.